Kenalan dulu yuk sama Bagus Mulyadi, pria kelahiran 1 Maret 1983 yang saat ini bekerja sebagai asisten profesor tetap bidang teknik kimia dan lingkungan di Universitas Nottingham, UK. Tapi siapa sangka, masa remaja dari profesor muda satu ini ternyata juga nggak mulus-mulus amat. Nilai rapornya selalu oke, sering dipanggil guru karena bandel. Bahkan, saat kuliah S1 teknik mesin di ITB, ia lulus 5 tahun dengan IPK yang di bawah rata-rata saat itu. Tapi justru dari situ jalan berbelok. Demi menambah nilai tawar, Bagus nekat melanjutkan S2 dan S3 di National Taiwan University sambil kerja untuk biaya hidup dan kuliahnya. Dari perjuangan itulah lahir kecintaannya pada dunia riset lintas disiplin. Bagus selalu mendapat kesempatan jadi peneliti di Prancis dan London, lalu mengantarkannya ke posisi sekarang. Pria yang dulu punya mimpi jadi anak band dan pelukis ini juga kerap berbagi pandangan dan pikirannya lewat kanal YouTube miliknya, Chronicles. Obrolannya daging banget. Salah satunya ngebahas soal potensi Indonesia sebagai laboratorium dunia baru. Wah, keren ya. Dari yang dulunya Bagus sempat bercita-cita jadi pelukis dan anak band, sekarang malah jadi ilmuwan dunia. Kita sambut Bagus Mulyadi. Mas Bagus, thank you sudah datang. Boleh kita ngobrol di sini dulu? Ini kalau nggak salah bener kan jauh-jauh dari Nottingham untuk ke IPB, bener nggak? Ya, khusus buat ini. Yes. Kapan sampai di Indonesia kapan? Sampai 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Iya. Ini bener-bener spesial banget loh jauh-jauh dari UK untuk ke IPB. Banyak yang belum tahu, saya dosen di sini sebenarnya. Sempat ngajar? Udah ngajar atau baru? Saya adjunct profesor di IPB, cuma banyak yang belum tahu. Ngajarnya apa? MIPA, matematik. Oke, dan pernah langsung? Itu Pak Rektornya ngangguk-ngangguk tuh. Ini matematik ya? Pak Rektor. Kan mengajar di Nottingham, Ya. yang saya tahu mahasiswanya tuh dari berbagai negara. Kalau melihat dan mengajar mereka, apa yang rasanya beda dengan mahasiswa Indonesia? Egalitarian. Apa tuh? Sangat-sangat egalitarian. Siapa yang lebih egaliter? Nomor 1 nggak ada yang manggil saya prof, doktor. Jadi dipanggilnya nama langsung aja? Nama depan. Kalau di sini kan kurang ajar. Ah. Bedanya di situ sih. Tapi kalau soal kecemerlangan kognitif, orang Indonesia nggak kalah. Gitu ya? Ya. Nggak kalah. Bisa lebih bahkan. Apa misalnya? Apa yang karena kerap kali itu kita justru malah minder gitu. Kerap kali Iya. merasa kalau ketemu sama orang student luar gitu, merasa nggak cukup mampu. Kadang kendala bahasa nggak cukup Inggrisnya tuh Iya. Inggris Jaksel yang Iya. patah-patah gitu. Iya. Enggak ya? Sebetulnya nggak. Jangan minder ya. Yang lebih kurang dari orang kita tuh kepercayaan diri. Iya. Karena kemampuan bicara, presentasi, retorika itu agak kurang penekanan di sini. Tapi dari otak nggak kalah. Nggak kalah ya? Nggak kalah. Apalagi mahasiswa IPB University Apalagi PB. yang seleksinya luar biasa. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Silakan duduk. Nggak boleh panggil profesor, nggak boleh supaya egaliter. Silakan duduk, Bagus. Siap. Kurang ajar banget gua. Saya mau ke Mas Bagus. Mas Bagus, kalau otokritik, Anda kan juga dari dunia pendidikan. Kalau Anda otokritik, ketika gelar sarjana dipandang sebelah mata, ketika ijazah dianggap hanya selembar kertas, apa sih yang sebenarnya hilang dari makna pendidikan tinggi di kita tuh? Pengertian sejarah itu sendiri tentang apa itu sarjana. Bahasa Inggris sarjana itu baccalaureate, bachelor. 800-900 tahun yang lalu di Oxford, di Paris, untuk mendapatkan bachelor degree sarjana, Anda harus lewat jenjang pendidikan yang namanya liberal arts. Liberal arts dari kata dasar liberty, bebas. Itu artinya orang yang mau belajar bukan untuk dapat kerja, tapi untuk menjadi free spirit. Makanya diajari di situ pertama kali bukan matematik, fisika, biologi, tapi retorik, caranya ngomong, logic, caranya mikir, dan grammar, caranya berbahasa sebenarnya. Dia bisa berpikir, maka pasti bisa dapat kerja. Tapi tujuannya bukan buat dapat kerja. Untuk dapat kerja itu pendidikan vokasi sebenarnya. Karena dari kata dasar vocare, yang artinya panggilan, panggilan profesi. Sebenarnya seperti itu. Pada dasarnya, baccalaureate holders, pemegang gelar sarjana itu adalah pilar-pilar demokrasi sebenarnya. Untuk membuat masyarakat yang bisa menjadi landasan open society supaya negara bisa terus berdiri secara demokratik. Jadi ya. kampus tujuannya melahirkan pemikir bebas, gagasan-gagasan liar yang seharusnya bisa di cultivate menjadi orang yang punya
dasar untuk kemudian nanti kalau mau cari kerja begitu. Tapi tujuan jangka pendeknya bukan kuliah, bukan untuk dapat kerja. Kuliah itu untuk menciptakan lapangan kerja. Bukan untuk Catat, dapat menciptakan lapangan kerja, bukan jadi pekerjanya. Oh. Dan saya bersyukur ya, udah ada yang nonton episode dengan Pak Rektor belum, Chronicles? Gitu ya, bahwa di IPB itu sangat dipentingkan hubungan antara lulusan dengan entrepreneurial world. Jadi di IPB itu lulus bukan untuk dapat kerja, lulus untuk menciptakan lapangan kerja. That's a very different thing. Menciptakan lapangan kerja. Bagus, seberapa besar sih pengaruh AI ke daya pikir mahasiswa-mahasiswa kita? Setiap kali ada revolusi di bidang industri, penemuan mesin uap, listrik, internet, sekarang AI, selalu ada yang termarginalkan. Selalu. Industri pertama revolusinya itu menghasilkan kaum buruh. Dan sampai sekarang David Beckham pun masih merasa dirinya kaum buruh biarpun dia udah kaya. AI pun demikian, bahkan akan lebih parah, akan tercipta dua kelas. Kelas yang terjajah secara pemikiran, dan kelas yang bisa mengeksploitasi itu. Sekarang ada menteri yang digantiin AI. Ya. Menteri anti korupsi. Anti korupsi digantiin AI. Emang lebih cocok mesin sih ya kalau Ya kan? itu ya. Itu konsekuensinya. Kalau kita tidak bisa lagi berpikir kritis, kognitif di outsource ke AI, itu permasalahannya. Tapi AI betul seperti, kenapa dia dipanggil ko, saya enggak? Itu udah trademarknya kok Ernest ya. Karena Mas Bagus ada brewoknya jadi agak-agak ini. Ada tadi Mbak Prilly betul bilang ya, AI belum punya intuisi. AI juga tidak punya perspektif. Maksudnya begini, kalau kita mau tanya, apa sih artinya kapitalisme? Apa sih artinya sosialisme? Keluar semua referensinya. Tapi kalau ditanya, apa arti kapitalisme bagi seorang yang lahir di pulau Rote gitu ya, tanpa orang tua, ya mengalami kekerasan seksual misalnya, apa yang dia pikirkan tentang kapitalisme itu sendiri? AI nggak bisa jawab itu. Perspektif, itu pun yang mahal di dunia seni. Itu tidak tergantikan. Saya bisa gambar kucing, AI bisa gambar lebih bagus. Tapi perspektif yang membedakan karya seni itu. Dan yang kedua adalah trust, Mbak Nana. Trust. Dan itu skill yang paling penting yang perlu dimiliki oleh mahasiswa lulusan yang tidak mau tergantikan oleh AI. Saya mau tunjukkan, ini ada satu kumpulan data riset soal ya AI banyak manfaatnya, tapi juga ada bagaimana impactnya, tantangannya dan sebagainya. Kita lihat dulu yang ini. Itu berbagai tantangan, potensi dan tantangan. Saya boleh nggak sih saya minta Mas Bagus untuk bagaimana caranya kita menggunakan AI yang pas? Bagaimana caranya kita prompting ChatGPT sehingga yang kita dapatkan itu bukan hanya jawaban template atau justru malah bisa membantu kita meningkatkan daya kritis. Boleh nggak aku udah siapin itu Mas. Oh. Aku udah siapin laptop biar langsung diajarin promptingnya caranya gimana. Kita kan maunya kuliah kerja kenyataan, ya kan? Jadi kita langsung prompting yang pas itu justru bisa membantu dan kekhawatirannya kan bikin kita males nih. Jadi gimana tuh yang pasnya supaya daya kritis kita juga nggak terkuras. Saya mau kuliah sesingkat-singkatnya tentang bidang saya teknik dulu ya, lalu saya kasih ilustrasi. Jadi semuanya kedengeran ya. Di sini ada departemen teknik kan. Oke, saya dosen teknik. Ketika teman-teman buka keran air, ya keluar cairan air, kerannya dibuka makin besar, aliran air makin acak, turbulen. Konsep yang baru, oke? Cara air mengalir itu dipengaruhi oleh dua parameter, inersia dan viskositas. Diksi baru. Susah ya. Inersia itu kecenderungan untuk tetap bergerak,
Viskositas adalah hambatan untuk bergerak. Lebih besar inersia bikin cairan makin acak, tapi cepat sampai. Paham? Lebih Itu yang jujur, yang teriak enggak. Tapi tanpa viskositas, pipa akan bocor karena alirannya acak. Lalu sekarang para lulusan teknik hidup di dalam dunia yang bercampur aduk dengan lulusan soshum segala macam. Dia mau tahu kontribusi dia tentang dunia itu apa. Dia hidup di antara pasar bebas, kapitalisme, sosialisme segala macam. Tadi saya bilang perspektif itu mahal. Di dalam dunia nyata dia bersitegang dengan identitas individual atau identitas kolektif. Anak teknik gak pernah terpengaruh dengan itu. Jadi kalau saya tanya AI misalnya siapa itu Bagus Mulyadi? Jeng jeng jeng. Gak ada yang tahu pasti AI. Oke? Akademisi peneliti asal Indonesia saat ini menjabat, benar. Berikut detail tentang dirinya, jeng jeng. Oke, tapi kalau saya tanya begini, argue that inertia Pertanyaannya aja aku nggak paham ini. argumentasikan bahwa inersia dan viskositas itu interesting prompt. Enakan dipuji sama AI? Yes. Tapi AI muji mulu, ngerasa nggak sih? Itu ada settingnya loh, bisa disetting juga supaya nggak ngikut mulu apa kata kita. Tapi itu topik lain, silakan. Maaf Rob. Dalam 4 menit saya mau kasih gambaran betapa powerfulnya AI. Oke? Karena yang diberikan adalah argumentasi, bukan definisi, bukan data, tapi argumentasi di situ. Dia bilang bahwa inersia itu layaknya individual liberty, dan dia bilang bahwa viskositas itu layaknya collective identity. Anak teknik yang belajar mekanika fluida tahu. Dia bisa menawarkan titik optimum antara kebebasan individu dengan identitas kolektif. Dan dia bilang di sini, kalau viskositas atau collective identity itu terlalu besar dibandingkan respect akan identitas individual, negara menjadi tiran. Kalau sebaliknya, negara menjadi kacau. Bayangkan teman-teman, bagaimanakah mungkin anak teknik punya perspektif tentang hal sedalam itu? Itu poinnya AI. Gimana caranya bikin ini pada zaman Google sebelum AI? No way. Harus duduk di laboratorium atau di perpustakaan berlama-lama. Tapi sekarang argumentasi itu didemokratisasi lewat AI. Jadi kuncinya adalah merumuskan pertanyaan yang bisa memancing lebih dalam pemikiran. Yes, and to test your idea. Karena kan saya nggak prompting, betul nggak viskositas itu collective identity, itu bukan kata saya. Itu kata AI. Dia yang cek logiknya, otomatis kita bisa jadikan teman bicara untuk ngetes logik saya, gitu. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mas Bagus. Karena saya ingat teman-teman, saya waktu itu sempat juga wawancara Jensen Huang, CEO Nvidia, dan saya bertanya soal AI. Spesifiknya kemudian yang dia bilang adalah, yang penting tahu mengajukan pertanyaan yang pas, promptingnya yang pas, dan untuk bisa mengajukan pertanyaan, asking questions itu susah loh. Untuk bisa bertanya, kamu harus ada konteks. Konteksnya harus beragam, harus tahu sejarah, harus tahu berbagai isu, tergantung apa yang mau ditanya. Semakin dalam pengetahuan kamu, semakin kamu bisa bertanya yang detail. Dan jawabannya akan semakin memancing rasa ingin tahu. Jadi lagi-lagi memang AI sebagai tools, alat, dulu ada kalkulator, sekarang ada AI. Tapi bagaimana kita mengoperasikan itu kemudian yang akan jadi pembeda, yang akan jadi kunci. Oke, saya mau tunjukkan yang ini. Kuliah, kerja, kenyataan. Kenyataannya hari gini susah banget dapat kerjaan, ya Allah. Itu kenyataan hari-hari ini. Jadi mari kita lihat yang ini.
Mas Bagus, saya tahu Anda bilang bahwa sesungguhnya M-nya tuh seharusnya jadi sarjana, mencetak lapangan kerja. Tapi kenyataannya hari-hari ini orang tua keluarin biaya untuk anaknya kuliah dengan harapan pada saat kuliah dapat IPK tinggi, bisa masuk pekerjaan yang cukup bagus, bisa kemudian bayarin bantu adiknya kuliah dan sebagainya. Jadi ekspektasi kuliah sarjana dapat kerja tuh masih tinggi. Iya. Dan kenyataannya sekarang itu nggak menjamin. Jadi kita 4 tahun kuliah dan nggak bisa dapat kerja. Jadi untuk apa ya? Anda di sini dan saya yang makan bangku kuliah, bahkan bangku kuliah kampus negeri, itu privilege tadi, kata pertama itu benar. Tapi bapak ibu kita yang mungkin dari kaum yang kurang beruntung secara ekonomi, itu nggak tahu bahwa kuliah itu tempat orang berpikir, mencetak orang yang bisa menjadi pilar demokrasi. Dia nggak berpikir begitu. Dia berpikir ini adalah satu-satunya tiket saya untuk memperbaiki keturunan. Gitu. Di dalam dunia-dunia barat, nggak juga sih, Anglo-American world, pendidikan itu adalah komoditas ekonomi. Jadi kalau saya masuk ke gerbang Nottingham University, ditulis di situ, lulusan Nottingham 3 tahun pertama rata-rata gajinya berapa? Oke, jadi orang tuanya lewat, dia lihat, nah kalau saya taruh duit, uang sekolahnya mahal mbak di UK, kira-kira balik modal atau enggak? Fair, itu artinya universitas punya akuntabilitas langsung kepada pasar, gitu. Hitung-hitungan balik modal atau enggak. Indonesia itu kan besar sekali, dengan ketimpangan yang sangat jauh, beda dengan di UK. Kita tidak mungkin bebaskan dengan pasar sebegitu aja. Makanya Pak Brian punya tugas yang sangat sulit gitu. Saya nggak ngiri sama posisinya jadi. Universitasnya ada 4.000. 4.500 ya Pak Brian? Ya, 4.500 itu udah yang masuk Kemenak atau belum? Saya belum tahu juga. Udah masuk Kemenak kan? Total. Cina itu universitasnya cuma 2.000-an, mungkin hampir 3.000. Penduduknya 5 kali lipat dari kita. Gitu ya. Jadi kualitasnya timpang gitu ya. Kalau di IPB oke, teman-teman bisa itu. Nah itulah yang harus dijembatani gitu loh. Karena akuntabilitas universitas di Indonesia tidak boleh langsung kepada pasar. Dia masih menjadi hak berkewarganegaraan. Begitulah. Nah adanya ketidakcocokan antara ekspektasi lulusannya dengan dunia kerja kenyataannya, itu adalah PR bersama. Saya cuma bisa bilang bahwa saya hidup di zaman yang jauh lebih mudah daripada teman-teman di sini. Waktu saya masuk kuliah, saya masih bisa memprediksi 3-4 tahun ketika saya lulusnya 5 tahun karena banyak main Counter Strike. Tuh. Jadi ketika saya lulus, kira-kira dunia itu seperti apa, saya masih bisa prediksi. Teman-teman, dunia besok seperti apapun belum tentu bisa diprediksi. Itu permasalahannya. Dan teman-teman akan menginvestasikan bukan hanya waktu, tapi uang. Uang bapak, kadang-kadang minjem. Gitu ya. Nah teman-teman harus setelah lulus bisa bertanya, bukannya bisa berpikir atau tahu segala sesuatunya, karena dunia hampir pasti tidak akan seperti yang teman-teman bisa bayangkan. Yang teknis terakhir saya mau bagikan, yang bisa teman-teman pelajari itu seperti ini. Kalau saya di bidang teknik, tahun pertama di sini ada TPB ya, oke? Belajar matematik, fisika, biologi, sama persis kayak SMA. Tahun kedua, anak teknik mulai belajar mekanika fluida. Apa itu mekanika fluida? Anak sipil belajar hidrologi gitu kan. Mekanika fluida adalah fisika, kimia dijadikan satu dengan matematik. Iya kan? Tahun ketiga, dia akan gabungkan mekanika fluida itu dengan hidrologi. Namanya mata kuliahnya tata kota. Gitu loh. Atau groundwater transport, atau anak-anak sipil arsitek belajar tentang konstruksi. Jadi setiap jenjang pendidikan Anda dilatih untuk berpikir secara interdisipliner. Sehingga kalau teman-teman lulus Anda terbiasa menggabungkan ilmu-ilmu tanpa harus ada dosennya. Kenyataan dunia kerja sekarang adalah orang yang diharapkan untuk membuat bisnis tentang pencetakan organ tubuh menggunakan 3D printing. Misalnya, ya, dengan bahan sintetik untuk prostetik atau untuk jantung buatan. Pertanyaannya dibalik sekarang. Waktu S1 dia harus belajar apa supaya bisa dapat kerja di situ? Nggak mungkin hanya belajar satu disiplin ilmu. Nggak mungkin. Maka itulah universitas sekarang dituntut untuk makin interdisipliner. Gitu lah. Tadi memang dari kementerian kata berdampak itu implisit di dalamnya interdisipliner ya. Di situ. Maka itu. Mas Bagus, apa yang kenyataan pahit yang kemudian apakah itu bagaimana menumbuhkan itu semasa di kampus?
Saya bukan contoh yang baik waktu di kampus Mbak Nana ya, IPK saya 2,69. Aha. Tapi bisa ngajar di luar negeri dan sebagainya itu karena apa? Apa yang membuat insyaf? Karena saya terbiasa dibilang bodoh Mbak. Gitu. Jadi nggak ada saya nggak pernah sejak keluar kampus itu merasa saya pintar, karena apalagi di ITB, Pak Brian tahu sendiri kan, saya nggak tahu kalau di IPB ya. Kalau di ITB itu seperti pressure cooker gitu, sangat-sangat sulit, dan saya lulus tergopoh-gopoh. Dan akhirnya saya menjadi lebih tahan akan untuk tetap dibilang bodoh, dan itu membuat saya nggak cepat sakit hati, nggak cepat patah semangat. Nggak cepat patah semangat, terbiasa dibully. Terbiasa dibully. Makanya kayak masih ingat mukanya Pak Brian. Ternyata Pak Brian yang waktu itu. Tapi gitu ya, jadi under pressure itu justru sesuatu Gini yang... Iya. Lebih baik dihukum pada waktu di kampus daripada dihukum di dunia. Lebih baik dimarahin sama orang tua daripada dimarahin sama bos. Di kampus itu masa-masa paling indah, karena masyarakat tidak menuntut pertanggungjawaban Anda. Universitas seperti IPB itu disubsidi oleh uang rakyat loh, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anda bicara tentang hak untuk belajar. Hak Anda untuk belajar adalah kewajiban orang lain untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan Anda. Oke? Tapi selama 4 tahun, 5 tahun ini, masyarakat tidak meminta pertanggungjawaban Anda. Maka gagallah segagal-gagalnya, berpikirlah seliar-liarnya. Ketika Anda hari pertama masuk ke dalam dunia kerja, it's all very different game. Dan dunia akan sangat keras pada waktu itu, dan kalau Anda cepat sakit hati, kalau orang mengatakan kejujuran, Anda tidak resilient, Anda batal hari pertama. Belum tentu yang terdepan itu yang akan jadi terdepan pada waktu selesai dia kuliah. Belum tentu yang IPK-nya jelek itu tidak bisa jadi profesor. Itu kuncinya. Oke, Mas Bagus mau tanya. Pertanyaannya buat yang paling cepat ngacung. Ya. Oke. Apa sih yang bikin kamu tuh nggak sabar pengen bangun pagi setiap hari? Siapa yang paling cepat? Nomor 3 dari kiri. Nomor 3. Aku tuh setiap malam udah rencanain, apa sih yang bakal aku pengen lakuin besok. Jadi itu yang bikin aku gak sabar buat besok. Lah apa? Contohnya, lari pagi, meditasi sebelum subuh, baca-baca tugas-tugas. Dan juga, Itu yang bikin kamu nggak sabar pengen bangun besok pagi? ya kak, rencana yang saya sudah buat dari semalam itu. Oke. Oke. Mau nanya satu lagi, cepet-cepetan? Kalau misalnya kamu punya kerjaan, kontrak kerjanya itu pulang jam 5 sore. Buat yang paling cepat ngacung. Terus bos kamu bilang, kalau saya belum pulang, kamu nggak boleh pulang. Terus jam 7 malam dia belum pulang, apa yang kamu lakukan? Tadi kayaknya yang paling cepet ini, yang nomor 2, 3, 4, yes. Ya, silakan. Untuk saya sendiri, kalau misalkan memang bosnya belum pulang, tapi pekerjaan saya sudah selesai, mungkin saya bisa mengerjakan hal-hal lain dulu, yang sekiranya harusnya dikerjakan besok, atau misalkan dikumpulkan besok. Atau saya bisa juga kayak menambah insight baru, kayak misalkan ada courses lainnya selain pekerjaan. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dong buat semua. Mas Bagus boleh langsung pilih? Iya, boleh langsung pilih. Karena yang 3 udah diambil, enggak sih, bukan karena itu. Enggak, nomor 1 pertama kali begitu mereka sebelum ngomong apapun, saya udah jatuhkan pilihan sama yang bawa map. Wis. Sebenarnya. Kamu kenapa? Kamu kemana-mana selalu bawa CV memang? Selalu bawa tas yang isinya CV di dalamnya. Karena apa? Karena setiap saya datang kerja saya selalu bawa tas itu yang ada CV-nya. Ya. Siap. Itu artinya orang yang menghargai kesempatan. Ya, itu. Di kepala dia kesempatan itu kayak tersebar seperti di lautan aja gitu. Saya siap atau enggak ngambil itu, dan dia bisa berhasil mengubah keacakan itu jadi kesempatan. Benar sekali. Ya. Bersedia bekerja sama Mas Bagus? Sangat bersedia. Sangat bersedia. Oke, deal. Tanda tangan dulu. Silakan Mas Bagus. Dasar dari kepercayaan publik adalah kejujuran. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Saya titip 3 hal ya. Pertama, leadership skill. Yang kedua adalah kompetensi keilmuan kalian. Yang ketiga, grit.
jangan pernah menyerah. Kekeh kalau bahasa Sunda, gigih. Saya satu pesan, saya ingat Thomas Alva Edison, ya, pesannya dia adalah kegagalan terbesar seseorang adalah ketika dia menyerah. Kesuksesan seseorang adalah ketika dia mencoba sekali lagi. Jadi jangan pernah menyerah, never ever surrender. Terima kasih Pak Menteri. Prilly, apa yang bisa mereka bawa pulang? Sebenarnya aku harus pilih nih yang mana ya, karena aku ada selalu setiap acara dan kalau ditanya ini aku selalu bilang ada 5P yang harus dijalanin sama semua orang. Pertama adalah passion, cari passion kalian, cari di mana kalian itu menemukan sesuatu yang kalian rela menderita dan mengalami kesulitan untuk melakukan itu. Kedua adalah persistence, harus punya kegigihan, nggak mungkin semua itu instan, walaupun zaman sekarang kelihatannya semuanya instan, tapi itu semua nggak benar ya kalau di belakang layarnya. Terus ketiga adalah patient alias sabar, kalian harus sabar, jangan pernah membandingkan hidup kalian sama kesuksesan orang lain, karena semua orang punya timelinenya masing-masing. Terus ada privilege, apapun yang kalian punya di dalam hidup, support orang tua, bisa berdiri di sini, bisa jadi mahasiswa, itu adalah privilege. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan itu dan jangan pernah meremehkan itu. Lalu yang terakhir adalah pray, bukan semata-mata kalian beribadah aja, tapi memberikan afirmasi atau doa yang positif untuk kalian setiap hari. Karena itu akan merubah mindset kalian dan akan merubah kerangka berpikir kalian ketika kalian punya masalah. Itu dari aku. Terima kasih Prilly, kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Aku mau nunjukin satu slide penutup soal skill apa yang sangat penting yang dibutuhkan 5 tahun ke depan. Ini yang menemukan datanya adalah World Economic Forum 2025. Ini teman-teman. 5 tahun ke depan ini yang harus kalian punya kalau kita mau survive di dunia yang terus berubah. Kreatif, fleksibilitas, kelincahan, ketahanan, rasa ingin tahu, dan belajar sepanjang hayat. Bagaimana menjadi long life learner. Karena ilmu terus berkembang. Yang kita butuhkan bukan pengetahuan teknisnya, tetapi kemampuan kita untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru. Yang kita pelajari hari ini mungkin sudah tidak relevan lagi tahun depan, atau mungkin bulan depan sudah tidak relevan karena ada teknologi yang baru. Jadi bukan hal teknisnya, tapi kemampuan untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru, itu yang harus kita miliki, yang kita butuhkan minimal kalau kita mau terus relevan di dunia yang semakin cepat berubah. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian paling penting dari acara Mata Najwa ini, kuliah, kerja, dan kenyataan. Mudah-mudahan akan ada manfaat yang bisa dibawa, karena teman-teman menjadi mahasiswa itu seperti masuk ruang antara idealisme dan kenyataan, antara dunia yang tercetak rapi dalam buku-buku dan dunia yang tak terduga dalam keseharian. Jadi ada 3 hal yang mungkin bisa disimpan agar kita tidak terombang-ambing dalam ruang antara itu. Belajar sepanjang hayat berarti rendah hati mengakui bahwa kita terus berkekurangan dan terancam usang bila enggan membaca dan memahami ulang. Kritis dan tahan kritik seperti tadi dikatakan oleh teman saya. Kritis artinya terbiasa bertanya, mengapa sesuatu harus dilakukan, siapa yang diuntungkan, siapa yang terabaikan. Tapi juga artinya harus siap menerima kritik yang sama jika ditujukan kepada kita. Dan yang juga penting, bertanggung jawab. Sebab intelektualitas tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan keangkuhan. Gelar itu janji. Janji bahwa ilmu tidak akan terkurung di kepala, tapi bermanfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Ketiga hal tadi teman-teman akan membentuk simpul yang menghindarkan kalian mahasiswa hanya jadi penonton. Kenyataannya panggungnya mahasiswa dan perubahan tak pernah lahir dari penonton, tapi dari laku pemeran utama, dan pemeran utama di negeri ini adalah para mahasiswa. Hidup mahasiswa! Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.